warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Selamat sore pemirsa Jogja TV. Mudah-mudahan hari ini dalam kondisi yang baik dan apa saja yang sudah Anda persiapkan hari ini, entah itu persiapan mau buka puasa, mau bukanya pakai apa atau bukanya di mana, dengan siapa gitu ya. Dan bagaimana juga persiapannya karena ini sudah H-10 ya, H-10, H-11 terkait dengan mau ngapain ya besok lebaran gitu. Entah itu mau liburan, entah itu mau piknik sama keluarga atau sekedar ngumpul aja. Nah, kalau kita berbicara mengenai liburan di bulan Syawal besok, lebaran gitu bersama dengan keluarga, ini pasti waktu yang ditunggu-tunggu. Apalagi sudah lama nggak pernah mudik gitu ya, dan sekarang ternyata tidak ada larangan terkait dengan mudik, jadi wah ini bisa nih kumpul sama keluarga. Dan Yogyakarta masih menjadi destinasi yang diminati untuk nanti berwisata. Kira-kira akan seberapa banyak peningkatannya dari tahun ke tahun gitu. Saya yakin tahun ini akan sangat banyak sekali karena euforianya di bulan-bulan Ramadan akhir ini sudah mulai banyak wisatawan yang berdatangan. Tapi ini juga menjadi PR, juga menjadi tugas dari beliau-beliau yang harusnya libur di tanggal libur bersama, tapi beliau malah nggak libur. Nah ini loh, ini harus ada support penuh dari masyarakat tentunya. Kita akan berbicara banyak hal terkait dengan bagaimana kesiapsiagaan Satlinmas Rescue Istimewa dalam menghadapi libur Idul Fitri 2023. Kenapa kita bicaranya mengenai Satlinmas Rescue Istimewa? Istimewanya karena Yogyakarta pasti nanti tujuannya paling banyak akan ke pantai. Kita akan lihat seperti apa. Dua narasumber sudah hadir di studio, siap berbincang dengan kami hari ini. Yang pertama, beliau adalah Dr. Andes Noviar Rahmat MSI sebagai Kepala Satpol PP Daerah Istimewa Yogyakarta. Assalamualaikum Pak Noviar. Waalaikumsalam Mbak Kira. Terima kasih Bapak. Sudah bergabung bersama dengan kami hari ini. Ini nanti akan kita tanya nih apa saja persiapannya ya. Kemudian yang kedua, beliau adalah Mas Sunu Handoko Bayu Sagara selaku Koordinator Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 1. Apa kabar Mas Sunu? Selamat sore. Ya, selamat sore. Baik. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pantai aman ditinggal nih ya? Aman, alhamdulillah. Jadi wilayah 1 nih ya. Oke, baik. Wilayah 1 berarti total ada berapa wilayah untuk Satlinmas Rescue Istimewa itu? Untuk Satlinmas Rescue Istimewa SDIY itu ada 7 wilayah. Jadi wilayah 1 seputaran yang paling timur, berbatasan dengan Jawa Tengah, dan beranjak lagi ke wilayah 2 seputaran Pantai Baron, ke kanan dan kirinya Pantai Baron itu, wilayah 3 Parangtritis, wilayah 4 Pantai Baru, wilayah 5 di Glaga, dan juga wilayah 6 di Waduk Sermo, dan wilayah 7 di Kaliurang. Oh siap, sudah dikepung semua. Itu adalah tempat-tempat wisata yang akan banyak ininya ya, pendatangnya gitu yang buat wisata. Nah kalau berbicara mengenai wisatawan tahun ini nih Pak Noviar, kita tahu nggak ada batasan-batasan harus berapa apa yang mudik gitu ya. Jogja sudah ramai Pak, ini saya lihat sudah mulai macet gitu. Saya senang sih karena banyak yang datang gitu ya. Kalau dari prediksi yang Bapak baca selama ini gitu, meningkatnya kan berapa persen tuh Pak? Ya sebetulnya kalau hasil rilis dari Kementerian Perhubungan, kemudian dari Kementerian Pariwisata, bahwa DIY akan didatangi para pemudik dan juga wisatawan selama libur Idul Fitri 2023 ini akan mencapai 5,8 sampai 6 juta orang. Dan itu baru yang terdaftar, kemungkinan bisa lebih. Karena pada tahun 2023 ini mulai dibebaskan, mudiknya bebas, kemudian wisatawannya bebas, dan juga cuti bersamanya juga cukup panjang juga, 8 hari. Tentu saja ini momen yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di Yogyakarta gitu. Oke, baik. Nah kalau sudah gitu kan jadi tahu nih, wah tahun lalu berapa tuh Pak yang apa namanya jadi wisatawan total datanya? Ya kalau tahun kemarin memang 3 juta. Jadi lebih kurang sekitar 3 juta yang datang ke Jogja, tetapi pada waktu itu masih ada pembatasan PPKM. Jadi ada pembatasan-pembatasan untuk yang mudik, dan juga ada himbauan dari pemerintah untuk tidak mudik di tahun 2022 kemarin gitu. Tahun 2023 itu tidak ada himbauan, silakan, karena kita sudah menuju ke tahap endemi COVID-19. Jadi diprediksi bisa 2 kali lipat dari yang kemarin gitu. Persiapannya apa aja Pak? Karena kan banyak sekali yang datang ke Yogyakarta. Ya, memang ini tantangan bagi kita, terutama dari yang menjaga bagaimana wisatawan, para pemudik ketika berada di Jogja itu merasa aman dan nyaman. Maka kami dari Satpol PP DIY juga dengan TNI Polri-nya juga
itu sudah melakukan koordinasi akan melakukan pengamanan. Oke. Baik itu terkait dengan jalur-jalur, terutama di Dinas Perhubungannya nanti juga akan melakukan pengamanan jalur mudik, dan kemudian dari TNI Polri juga akan membantu dalam pengamanan di lokasi-lokasi yang dianggap terjadi tumpukan para wisatawan. Kami dari Satpol PP DIY tentu saja jauh-jauh hari sudah melakukan persiapan, terutama terkait dengan Satlimas Rescue ya. Di Satlimas Rescue Istimewa ini kan di bawah koordinasi dari Satpol PP DIY, dan kami sudah mempersiapkan pertama personel ya. Jadi ada 328 personel Satlimas Rescue Istimewa yang berada di 7 wilayah dan 1 bantuan operasi. Kemudian ada Satpol PP-nya sendiri juga ada personelnya, kami dari Pol PP DIY itu ada 100, tapi totalnya dengan Satpol PP Kabupaten Kota ada 1.300 nanti yang akan standby di saat libur Idul Fitri. Kemudian juga persiapan Satpras, jadi teman-teman Satlimas Rescue yang nanti akan berjaga penuh pada saat libur Idul Fitri ini, maka kami siapkan Satpras bagi mereka, terutama ambulan. Kemudian yang kedua ada posko-poskonya juga, dan juga ada peralatan di laut, itu ada jet ski, ada perahu. Kemudian juga ini tahun ini juga kita tambah ada ATV, jadi untuk melakukan pengawasan kepada para wisatawan supaya teman-teman ini bisa lebih leluasa ketika mengendarai ATV di pinggir pantai. Ditambah juga ini alat selancar yang nanti tanggal 17 semuanya nanti akan saya serahkan di Pantai Parangtritis. Jadi itu untuk masing-masing wilayah berarti ya? Ya. Yang baru-baru ini loh yang mau Iya. Jadi sebetulnya untuk masing-masing wilayah kita sudah siapkan. Saya serahkan nanti untuk pertambahan Satpras yang untuk mendukung operasi pada saat libur Idul Fitri ini tanggal 17 April nanti hari Senin. Oh, berarti dari mulai 17 ini sudah mulai full day nih ya teman-teman Satlimas Rescue. Nanti apelnya nanti akan saya laksanakan tanggal 17 apel siaganya, tetapi nanti mulai siaga penuh tanggal 19 sampai tanggal 29. Oh, selama 10 hari. Jadi teman-teman pada libur, Mas Unu dan teman-teman nggak boleh libur. Ya, itu momennya. Beliau nggak apa-apanya tuh agak-agak gimana gitu, tapi ikhlas ya, seneng ya. Alhamdulillah. Kenapa seneng? Karena karena yang di hire untuk jadi Satlimas ini memang warga-warga sekitar yang memang sudah betul. Asli wilayah 1 berarti panjenengan ya. Oke, baik. Wisata pantai tetap diminati. Ya, tetap ramai. Dibanding dengan tahun kemarin masih dikatakan sepi atau sudah mulai ramai juga? Sudah mulai ramai saat ini. Tadi ada 328 personel. Itu semua ya, semua di 7 tadi itu ya. 7 wilayah dan 1 panop tadi. Kalau di wilayah 1 sendiri berapa, Mas? Ada kami di wilayah 1 untuk keanggotaan ada 35 personil yang di situ mempunyai wilayah pantau 16 wilayah pantau. 16 pantai. Jadi 35 personil ya? Iya. Untuk 16 pantai? Iya. Dari pantai mana tuh? Paling pojok perbatasan? Pantai Krokoh yang berbatasan dengan Jawa Tengah. Karena tinggal berapa meter saja sudah Jawa Tengah ya? Sampai ke Pantai Ngitun. Pantai Ngitun itu di Kapanewon Tepus. Dan itu untuk 35 personel, 16 pantai. Itu pembagiannya gimana? Satu pantai satu personel atau seperti apa? Gimana tuh? Bukan. Jadi di 16 pantai itu ada 4 titik pos kami yang berada di pantai-pantai yang kami kategorikan itu pantai-pantai yang sudah banyak dikunjungi wisatawan. Yang rame ya? Yang rame, dan terus nanti setelah di pantai-pantai yang memang masih relatif sedang ataupun sampai ke sepi itu kami lakukan penjagaan dengan secara monitoring gitu. Karena kalau untuk dibagi di 16 pantai saya yakin juga nanti kurang personelnya, kasihan yang di titik-titik yang ramai itu tadi. Nah, terus karena ya memang kurang personel ini, adakah dari masyarakat yang juga ikut membantu di saat khusus di tanggal 19 sampai tanggal 29 ini? Ada nggak kayak apa ya istilahnya ya? Kalau tadi kan Satlimas Rescue Istimewa memang di bawah Satpol PP ya. Siapa tahu ada relawan-relawan dari daerah sekitar. Luar biasanya itu Jogja. Oh gitu?
luar biasanya dan istimewanya itu Jogja itu ya seperti itu. Jadi sekalipun mereka teman-teman relawan yang lain itu ikut serta dalam pengamanan di momen-momen ramai seperti ini. Yang dalam hal ini adalah Lebaran. Mungkin biasanya dari Pramuka, dari Tagana, atau mungkin relawan-relawan yang lain sering sekali bahkan mereka mengajukan surat permohonan untuk nanti ikut menjaga. Nah, setelah nanti sampai di sana ataupun sampai sudah bergabung dengan kami, baru kami fasilitasi alat-alat penjagaan. Seperti pelampung, seperti itu. Melebur di sana ya. Nah, berarti Pak Noviar, Satuan Rescue Istimewa ini mereka juga harus punya keahlian-keahlian khusus ya. Artinya tidak hanya sekedar jagain pantai aja gitu. Harus ada sertifikasi menyelam dan segala macam. Benar Pak? Betul. Jadi kami memfasilitasi untuk teman-teman Salimas Rescue ini untuk pertama diklat selam. Jadi sekali setahun. Jadi setiap tahun kami adakan untuk diklat selam yang kita adakan di Situbondo. Nah, itu sudah memiliki sertifikasi dari A1, A2 dan A3. Jadi yang paling tinggi adalah A3. Sampai hari ini memang baru sekitar 11 orang baru yang sampai di sertifikasi A3. Kemudian yang sertifikasi A2 itu sudah 60 dan sisanya di sertifikasi A1 gitu. Kemudian juga ada diklat SAR. Jadi teman-teman ini juga kita bekali terkait dengan bagaimana melakukan pertolongan kepada ketika terjadi kecelakaan, baik laka laut, laka darat maupun kecelakaan yang lainnya. Itu tiap tahun kita adakan, gitu, yang kita berikan oleh profesional untuk memberikan pembekalan kepada teman-teman ini. Jadi itu yang sudah kita lakukan, termasuk ambulan ya. Jadi kami bekali teman-teman ini dengan ambulan. Ambulannya ada 2 jenis, ambulan medis dan juga ambulan jenazah. Ketika misalnya ambulan medis, nah bagaimana mereka melakukan pertolongan selama membawa pasien dari tempat kecelakaan ke rumah sakit, tentu saja ini sudah dibekali. Jadi tidak hanya sekedar membawa ambulan kemudian diantar, tetapi selama di perjalanan itu mereka sudah dilengkapi dengan keterampilan itu. Jadi ini peningkatan kapasitas anggota seperti itu ya, sampai gitu. segitunya. Berarti ada spesifikasi khusus atau semua anggota harus bisa yang hal-hal seperti itu? Semuanya. Jadi karena memang per tahun itu kita gantian. Jadi misalnya di tahun ini kita memberikan hanya untuk 20 orang, tahun berikutnya 20 orang, begitu terus. Dengan orang-orang yang berbeda pasti? Orang yang berbeda gitu. Jadi tiap tahun kita adakan keterampilan-keterampilan itu, dan tidak hanya Provinsi DIY, termasuk juga kabupaten kota juga melakukan hal yang sama kepada mereka. Jadi, jadi fasilitasi tetap terhadap teman-teman Salimas Rescue ini kemarin tahun 2019 saya buat perjanjian kerjasama dengan pemerintah kabupaten terkait dengan keahlian maupun sarpras ataupun fasilitasi terhadap teman-teman Salimas Rescue Istimewa. Jadi kabupaten, provinsi sama-sama sengkuyung membiayai terkait dengan Salimas Rescue Istimewa ini. Kalau sebelumnya itu? Kalau sebelumnya memang ini baru-baru aja kan ya di bawah Satpol PP atau sudah lama sebenarnya? Semenjak tahun 2015. Berarti jadi, masih 2016 ya pindahnya ke Pol PP 2016, tetapi pada awalnya 2016 itu semuanya masih ditanggung oleh Pol PP DIY. Nah 2019 saya buat PKS dengan kabupaten sehingga kita sama-sama memperhatikan anggota Salimas Rescue gitu. Ya, dengan seperti ini masyarakat atau wisatawan juga akan semakin nyaman dan aman gitu ya. Karena kebanyakan wisatawan apalagi dari luar pasti yang dilihat adalah keamanannya seperti apa nih. Apalagi ini sudah ada beberapa sertifikasi yang setiap tahun ternyata ada peningkatan kompetensi dari masing-masing personel. Luar biasa. Nanti akan kita sambung lagi. Saya pengen tanya juga nanti terkait mengenai mitigasi. Seperti apa sih, apalagi khususnya di pantai gitu. Kebanyakan yang datang ke sana pada ngeyel-ngeyel nih, nggak boleh berenang ya berenang, ya kan, nggak boleh mandi ya mandi. Ini gimana nih? Saya mau tanya tentang pengalaman Mas Sunu dan teman-teman. Setelah yang satu ini tetaplah bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Ya,
Anda masih bersama kami tentunya dalam Dialog Jogja Menyapa dan kita masih berbicara mengenai bagaimana kesiapsiagaan Satlin Mas Rescue Istimewa untuk menghadapi libur Idul Fitri tahun 2023. Di mana nanti kalau libur bersamanya itu tanggal berapa? 19 itu? 19 sampai 26. 19 sampai 26. Teman-teman semuanya libur bersama gitu ya, libur panjang, cuti bersama. Beliau-beliau nggak cuti, termasuk Pak Noviar dan jajarannya juga cuti. Termasuk beliau-beliau yang berseragam oranye. Mas Nunu seragamnya oranye semua atau ada seragam lain? Seragamnya selain oranye, hijau. Ada hijau ya? Hijau, ya. Oke, dan itu banyak sekali kan Mas Nunu tadi katakan satu lemari itu seragamnya sebegitu semua karena memang harus kelihatan gitu di saat apa namanya berada di pantai. Saya ke Pak Noviar dulu, Pak Noviar, titik-titik rawan keramaian khususnya untuk wisatawan. Itu di tahun 2023 diprediksi di mana aja tuh, Pak? Yang pertama memang di perkotaan ya. Oke. Jadi di sepanjang Malioboro itu dipastikan itu adalah titik yang paling ramai Ya. nanti di libur Idul Fitri. Ya. Apalagi nanti tanggal 22 itu mulai grebek dilaksanakan lagi ya. Betul, iya. Jadi grebek besar Idul Fitri itu akan dilaksanakan tanggal 22 dan itu akan menyedot perhatian para wisatawan yang akan datang karena selama 3 tahun kita tidak melaksanakan. Ya. Jadi keraton tidak melaksanakan, nanti tahun ini 7 gunungan akan keluar kembali. Dan kedua nanti di sepanjang pantai, Ya. tentu saja ini pantai tetap menjadi tempat atau objek wisata favorit Ya. yang akan dikunjungi para wisatawan nanti di selama libur Idul Fitri ini. Nah, itu yang pertama di Parangtritis itu adalah yang paling ramai. Ya. Kemudian nanti Baron dan diikuti nanti dengan pantai-pantai yang lain, termasuk nanti di tempat Mas Nunu ini di Widyombo itu bagian nanti yang perlu dilakukan mitigasi ya terhadap para wisatawan. Ya. Terutama pada saat mereka yang akan datang ke pantai, apalagi di Parangtritis itu di sana ada palung, mereka harus paham dengan palung. Dan ketika misalnya melihat air, jadi kalau selama ini mereka kan kalau datang ke pantai itu wajib hukumnya untuk nyemplung. Iya. Ini. Itu Belum yang sah kalau belum mandi di pantai kayaknya gitu, Pak ya. Ini yang perlu diwaspadai karena tidak semua pantai yang ada di pantai selatan ini adalah pantai yang aman untuk dipakai untuk berenang ya. Oh, oke. Kecuali tempat-tempat tertentu, sehingga perlu ada pengawasan dari teman-teman Satlin Mas Rescue yang nanti akan mengawasi selama 24 jam. Ya. Yang di wilayah pantai selama tanggal 19 sampai tanggal 29 saya minta kepada teman-teman ini untuk mengawasi para wisatawan. Oke. 10 hari ya, Mas ya. Ya. Dari mulai tahun berapa tuh, Mas? Panjenengan di Satlin Mas Rescue? 2006. Pertama kali ada Satlin Mas Rescue dan Bukan. setiap lebaran pasti gitu, nggak pernah pulang kampung ya. Kampung saya di situ gitu. Iya. Nah, kalau 5 kilo. terkaitan dengan apa namanya peralatan, tadi Pak Noviar sudah menyampaikan bahwa di setiap apa namanya wilayah itu ada beberapa. Boleh cerita yang ada di wilayah satu apa saja sih peralatan-peralatan yang ada di sana, sudah mumpuni kah? Baik. Jadi perlu kami sampaikan kepada para wisatawan ataupun calon wisatawan yang akan berkunjung ke, khususnya dalam hal ini adalah destinasi wisata pantai. Kami Satlin Mas Rescue Istimewa yang menjaga keamanan dan memberikan sebuah rasa kenyamanan para pengunjung di wisata pantai. Dalam hal ini, dalam hal sarana prasarana untuk menunjang pengamanan kami untuk penyelamatan para wisatawan yang terjadi kecelakaan. Beberapa sudah ada di wilayah kami, artinya seperti peralatan seperti jet ski yang sebentar lagi juga ATV nggih Pak nggih. Ya. Terus perahu jukung maupun sarana prasarana yang menunjang untuk pengamanan. Ambulan. Di ambulan kami pun juga sudah ada 5 yang kami persiapkan untuk di wilayah satu. Di wilayah satu saja sudah ada 5 yang kami persiapkan, baik dari Pol WP DIY ada beberapa dan dari Pol WP Kabupaten juga ada. Ada 5 ambulan semuanya untuk menunjang pengamanan di PAM Lebaran ini. Dan kondisinya alhamdulillah semuanya fit, prima, siap untuk dipergunakan. Jadi jangan was khawatir ketika mau berwisata ke pantai dan ada personil yang SDM yang memumpuni dan juga
sarana prasarana yang bisa dikategorikan cukup ataupun mumpuni. Oke, berarti setiap tahun pasti ngikutin tuh ya, ada apa namanya penguatan kompetensi itu ya. Berarti sudah ada beberapa yang punya sertifikat menyelam dan segala macamnya ada semua ya, aman ya. Nah, kalau terkait dengan sekarang wisatawan nih, syarat ombak dan segala macam, kita kan nggak kepengen itu terjadi ya. Berarti harus ada mitigasinya. Cerita dong yang tahun-tahun kemarin seperti apa? Jadi terkait dengan mitigasi ataupun pengurangan risiko, memang dari hal terkecil saja kami selalu pasang himbauan-himbauan di titik-titik memang yang rawan berbahaya ataupun rawan kecelakaan. Bahkan di situ juga nanti membahayakan para pengunjung jika memang berada di tempat tersebut. Selain itu juga mensiapsiagakan personil di wilayah-wilayah ataupun di area-area yang memang itu membahayakan para pengunjung. Selain kami melakukan penjagaan ataupun pemantauan, kami juga melakukan patroli pantai namanya, patroli pantai ataupun nanti bisa kami lakukan sambang juga dengan pengunjung. Jadi, bertegur sapa dengan pengunjung. Jadi ketika pengunjung itu membutuhkan sesuatu hal bantuan itu tidak sungkan, tidak segan untuk meminta bantuan kepada kami. Jadi bukan berarti terus kami di sana berdiri tegap sangar, tidak. Jadi bagaimana kita sambang pengunjung untuk bisa bergaul dengan pengunjung, memberikan rasa nyaman, baik nyaman dalam keamanan maupun nyaman dalam sebuah tanggapan dari masyarakat lokal destinasi wisata tersebut. Siapa tuh dari ngobrol itu terus ada masukan-masukan harus seperti apa, Satlinmas Rescue gitu ya. Tapi mereka taunya ini tim SAR loh. Ya. Iya, taunya begitu bener. Ya, memang kami sering sekali enaknya itu memang disebut tim SAR gitu. Ya. Tapi secara tidak secara apa? Ketika mereka membaca ataupun mereka melihat baik secara topi ataupun mungkin atribut-atribut yang kami pakai, mereka akan membaca lengkap juga. Oh, ini ternyata bukan tim SAR, memang tidak ada tulisan tim SAR-nya, jadi memang ini adalah Satlinmas Rescue Istimewa. Yang kami ini Satlimasnya pantai, Satuan Perlindungan Masyarakat, tapi yang notabene dalam hal ini adalah di area pantai ataupun area wisata. Berarti kalau tim SAR terkait dengan dari swasta dan segala macam di bawahnya Satlinmas berarti di situ ya? Ya, bukan berarti begitu. Oh, mitra kerja ya? Mitra kerja. Jadi beda tuh ya, jadi beliau-beliau yang pakai orange ini bukan SAR tapi lebih ke Satlinmas. Satuan Perlindungan Masyarakat. Perlindungan Masyarakat. Jadi apapun, terkait apapun, tidak hanya mengenai bencana ya? Itu tadi ngobrol juga sama wisatawan gitu ya? Sering dapat masukan apa, Mas, selama ini sebagai Satlinmas Rescue Istimewa? Kalau masukan sih, biasanya cenderung pada personil ya. Karena di Wediombo itu kan luas pantainya hampir 2 km. Karena memang ombo ya? Wediombo itu. Nah, sedangkan kami di sana Portep ada 12 personil jaga, baik yang 8 itu sebagai rescuer dan 4 adalah petugas posko. Jadi rescuer itu untuk mematroli atau menjaga, memang benar-benar menjaga di pantainya. Untuk petugas posko kami berada di posko. Jadi ketika nanti ada hal-hal yang terjadi di pantai dapat diserahkan kepada petugas posko, dan petugas posko ini menindaklanjuti untuk kalau mungkin perlu dikirim ke memakai ambulan sudah tugasnya petugas posko ini. Nah, di 8 personil yang berada di pantai ini dengan luas 2 km ini itu yang sering kurangi gitu atau gimana? Iya, mohon izin Pak Asal. Langsung mohon izin Pak Novian. Tapi itu juga yang mau saya tanyakan ke Pak Novian. Ada 328 personel Satlinmas Rescue Istimewa, kemudian 1.300 khusus di Satpol PP seluruh DIY ya Pak ya. Dengan membludaknya wisatawan tahun ini, kira-kira seperti apa perbandingannya Pak? Masih kurangkah atau gimana? Ya, kalau melihat perbandingan jumlah personel yang mengawasi dengan yang diawasi tentu akan selalu berbanding terbalik ya. Jadi kalau misalnya di kepolisian itu, satu kepolisian itu sekarang posisinya untuk mengawasi 500 orang masyarakat. Nah, tentu saja itu tidak seimbang. Termasuk teman-teman Satlinmas Rescue ini, terutama yang di pantai Wediombo ya.
di pantai wilayah 1. 35 orang nanti akan mengawasi perkiraan ya, misalnya satu hari itu bisa 10.000 Ya, masuk ke wilayah Wediombo misalnya, betul. dan sekitarnya itu. Tentu saja hal ini tidak mencukupi dari segi personil. Memang kami sudah mengajukan untuk penambahan personil, tapi masih perlu ada kajian ya, perbandingan jumlah wisatawan dengan personil yang dibutuhkan. Persoalannya adalah jumlah wisatawan ini kan tidak sama setiap harinya. Misalnya hari Senin sampai hari Jumat itu relatif kosong. Tetapi hari Sabtu, Minggu dan hari libur itu baru ramai. Jadi ketika dirata-ratakan jumlah personil yang satu orang personil mengawasi beberapa orang, maka ketika kita melakukan penambahan dengan rumus yang kita buat tentu saja tidak akan terpenuhi. Betul. Nah, itu. Jadi persoalan-persoalan itu, hal-hal teknis ini perlu kita sampaikan kepada tim anggaran, karena ini penambahan personil tentu saja berakibat kepada anggaran. Jadi di sini peran masyarakat yang dibutuhkan ya. Tadi Mas Nunu menyampaikan bahwa ternyata masyarakat ikut andil juga gitu. Ya, jadi kalau memang kita punya relawan yang cukup banyak ya. Contohnya ketika misalnya ada laka laut. Jadi yang bergerak tidak hanya teman-teman Salimas Rescue, tetapi berbagai macam relawan akan datang. Jadi sargabungan. Jadi satu namanya sargabungan. Oh, sargabungan namanya. Itu ada dari kepolisian juga, ada dari TNI, baik itu TNI Angkatan Darat maupun Laut. Kemudian juga nanti ada dari Polairut, termasuk relawan-relawan yang lain, ada Sarda, ada Kodeek, ada SAR MTQ juga ya. Jadi macam-macam itu banyak berkumpul semua. Jadi kita mempunyai relawan yang cukup peduli terkait dengan kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi jumlah yang diperlukan sebetulnya adalah untuk mengawasi setiap hari. Jadi pada saat laka itu sudah pasti kita kebutuhan personil sudah tercukupi. Tetapi ketika mengawasi sebelum terjadinya laka itu yang menjadi persoalan. Dan kalau kondisi libur bersama dengan membludaknya wisatawan, insya Allah akhirnya jadi personel jadi terpenuhi karena banyak ada sargabungan juga dari masyarakat juga gitu ya. Insya Allah semuanya lancar lah, aman, terkendali di Yogyakarta. Jadi untuk Anda yang ingin berwisata di Yogyakarta, khususnya di daerah pantai ataupun di kota ataupun di daerah utara, insya Allah semuanya aman, terkendali, nyaman, karena kita pengen membuat wisatawan makin betah dan besok bisa datang lagi gitu ya, bawa yang lain lagi gitu. Dan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, yang sedang menyaksikan kami lewat channel YouTube Jogja TV, silahkan Anda bisa memberikan masukan atau mau bertanya atau mau kasih saran kira-kira kedepannya seperti apa sih supaya tempat-tempat wisata juga semakin nyaman untuk dikunjungi di daerah istimewa Yogyakarta. Monggo, line telepon kami buka di 451 777 451 777. Kami masih membahas mengenai kesiapsiagaan Satlinmas Rescue Istimewa dalam menghadapi Idul Fitri tahun 2023. Kami akan segera kembali setelah jeda berikut, tetap bersama kami. Baik, Anda masih bersama kami, kita masih membahas mengenai liburan Idul Fitri 2023. Mbak, masih lama, 10 hari lagi gitu. Tapi nggak ada salahnya loh, persiapannya mulai dari sekarang. Bahkan teman-teman Satlinmas Rescue Istimewa ini juga bertugasnya mulai H-3 tanggal 19 April sampai dengan nanti tanggal 29. Itu berarti 11 hari dong, Pak. 29. Dan itu mereka bertugas, tidak ada hari libur untuk mereka karena semuanya pengabdian lah kepada masyarakat wisatawan khususnya. Jadi monggo, ini masyarakat juga harus ada sumbangsinya di sana. Silakan untuk Anda yang ingin memberikan masukan atau mau bertanya terkait dengan bagaimana persiapan dari teman-teman Satpol PP atau Satlinmas Rescue Istimewa, line telepon kami buka di 451 777 451 777. Saya ke Pak Noviar dulu. Pak Noviar, kalau di selama liburan, khususnya liburan Lebaran gitu ya, permasalahan apa yang paling sering muncul? Yang pertama itu memang kalau kami di Satpol PP menjelang Lebaran itu akan bermunculan yang namanya manusia gerobak. Manusia gerobak. Gimana nih manusia gerobak? Jadi dia bawa gerobak minta sedekah, yang itu tentu saja bertentangan dengan perda kita. Jadi perda 1 2014, walaupun sebetulnya itu tidak murni. Jadi itu bagian dari tugas yang menjadi tugas kami dari Satpol PP untuk menertibkan.
mereka berbondong-bondong nanti dari daerah timur, Oke, dari luar nanti nih Pak. dari luar gitu. Jadi nanti akan kelihatan nanti seminggu menjelang Lebaran. Oke. Nanti akan bermunculan itu manusia-manusia gerobak itu. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan pemakaian petasan. Iya, iya, Nah, iya. sekarang juga sudah mulai muncul ini Iya, karena tadi juga saya dapat berita di Rumah Sakit Sarjito tiap hari ada korban anak-anak yang kena petasan. Iya. Jadi di Sarjito juga masih terjadi ini. Jadi anak-anak kena korban petasan. Itu kayak ritual Ramadan Pak soalnya. Kalau nggak bunyiin petasan kayak nggak Nah, Ramadan ya gitu. itu. Kemudian ini juga setiap hari kami mulai dari subuh. Jadi 2 kali operasi, yang satu malam kami melakukan operasi untuk mengawasi berkeliarannya remaja-remaja. Oh iya. Ya, kemudian subuh Ya, ya. bersama TNI Polri juga mulai jam 4 kami sudah jalan. Oke. Jadi jam 4 pagi kami dari Satpol PP sudah jalan untuk mengawasi yang namanya sahur on On the road. Ya. Oh masih Yang banyak Pak sekarang? sebanyak tiap hari malah ketemu, bahkan Oke. itu yang namanya perang sarung atau yang namanya membawa senjata tajam Iya, iya, iya. yang menimbulkan kejahatan jalanan. Iya, iya. Itu masih terjadi sampai hari Ya. ini. Jadi ini yang kita cegah sebetulnya karena itu akan berdampak terhadap wisatawan yang akan berkunjung ke Jogja. Apalagi ini menjelang Lebaran, masyarakat sebetulnya sudah berharap banyak kunjungan wisatawan karena DIY ini sangat tergantung sekali dengan jumlah wisatawan yang masuk ke Jogja. Ya. Yang nanti diprediksi lagi adalah ini perlu juga kewaspadaan pada masyarakat, terutama para pemudik yang akan keluar Jogja. Iya. Ya, jadi saya ingatkan supaya berhati-hati, terutama meninggalkan rumah Oke. itu agar dikunci, kemudian juga yang membahayakan itu juga harus diperhatikan gitu. Ya. Karena akhir-akhir ini kejahatan itu malah yang tinggi itu adalah pencurian. Jadi, Karena merasa rumah kosong ditinggal mudik gitu Pak. tinggal mudik, maka pencurian-pencurian juga nanti akan terjadi. Ya, maka masyarakat yang akan mudik ya juga harus berhati-hati, perlu dititip ke tetangga dan lain-lain, silakan. Ya. Gitu. Nah, yang penting itu. Dan yang berikutnya adalah pada saat Lebaran ini ya, pada saat libur ya. Nah, kewaspadaan terhadap individu masing-masing ya. Itu perlu diperhatikan, terutama ketika dia akan berwisata ke tempat-tempat khusus. Jangan sampai nanti malah ini jadi malapetaka. Saya berharap tidak ada kejadian selama kita siaga ya. Ya. Sebetulnya teman-teman Salim Mas Rescue ini kan memang tugasnya tiap hari sebetulnya. Cuman mulai tanggal 19 sampai tanggal 29 itu saya tugaskan 24 jam. Oke. Jadi istirahatnya Bukan lagi langsung. jam kerja ya Pak ya? Ya, jadi 24 jam dan nanti tidurnya di posko malah. Sudah siap bawa sleeping bag, sleeping pad. Ya, jadi mohon pengertian. Jadi ketika teman-teman ini mengingatkan, ya tolong nanti diindahkan. Oke. Nah, bersyukur mungkin di bulan-bulan ini belum muncul yang namanya ubur-ubur ya. Ya, bersyukur Tahun kita. kemarin tuh sempat ramai ya. Ya, jadi biasanya kalau ubur-ubur muncul itu ya korbannya per hari itu sampai ratusan gitu. Iya, iya, iya. Nah, teman-teman ini yang terpaksa harus ngobatin gitu. Iya, Nah, itu. iya, iya. Jadi bersyukur sampai hari ini belum muncul ya Mas ya, yang ubur-ubur gitu. Jangan sampai lah ya. Oke, baik. Nah, Repot. berarti itu harus ada kerjasama dengan kayak BMKG. Misal kondisi ombak kita kan nggak ngerti ya namanya cuaca, namanya alam gitu ya. Seperti apa tuh? Apa namanya koordinasi dengan teman-teman di sana yang terkait dengan cuaca? Karena tahu-tahu wah nanti akan ada ombak besar, wah nanti akan ada hujan badai misalnya gitu. Oke, baik. Dapat kami sampaikan juga terkait dengan kondisi dan kondisi gelombang di seputaran pantai. Ya. Alhamdulillah kami juga tergabung juga dalam satu grup WA grup dengan BMKG. Ya. Namun demikian selain itu kami juga selalu update ataupun mencari-cari informasi dari Google juga. Dan ketika ada peningkatan gelombang ataupun mungkin ada bahaya-bahaya yang lain mengancam, selalu kami sampaikan baik kepada pengunjung maupun kepada nelayan-nelayan di seputaran pantai kami yang akan melakukan aktivitas melaut. Oke. Berarti lebih memanfaatkan media sosial atau seperti apa Mas? Iya, betul. Kami memang lebih
cenderung kepada media sosial, artinya baik kami melalui Google ataupun WhatsApp group untuk nanti kami publikasikan atau mungkin bisa melalui status atau mungkin memang kami lakukan secara langsung kepada nelayan-nelayan yang berada di sekitar pantai. Oke, untuk saat ini wilayah 1 aman nih kondisi pantainya? Alhamdulillah aman. Sejauh ini dengan BMKG kalau tadi ngomongin selalu berubur, ini nggak ada gitu ya. Kemudian untuk gelombang laut sendiri seperti apa? Untuk seputaran wilayah 1 mungkin juga menyeluruh sampai pantai di Glagah. Sampai hari ini terkondisi pantai ataupun gelombang pasang surut tetap normal, angin juga terpantau landai, dan secara menyeluruh juga situasi dan kondisi seputaran pantai juga aman terkendali. Jadi dari beberapa bulan terakhir ini memang seperti itu. Kalau permasalahan yang sering muncul tadi, pertanyaannya sama dengan Pak Noviar, yang permasalahan yang sering muncul di liburan Lebaran gitu ya, H- seminggu atau H+ seminggu apa saja tuh? Permasalahan yang sering muncul itu biasanya amit sewu, bukan berarti ini menunjuk pada 1-2 orang, tapi memang ada beberapa nelayan yang memang notabene itu bisa dikatakan ngeyel juga, mencoba-coba seperti itu. Dan ketika diimbau itu sering menyampaikan saya sudah bisa berenang seperti itu. Padahal karakter yang di pantai itu beda, setiap pantai itu kan pasti karakternya berbeda-beda. Dan arusnya setiap pantai itu juga sangat berbeda sekali, tergantung dengan lingkungan pantainya seperti apa, atau mungkin ada palungnya atau tidak, atau mungkin dan di tempat-tempat berbahaya sekalipun sebetulnya sudah kami pasang dengan papan-papan himbauan, dan kami juga menyiagakan personel di situ untuk melakukan himbauan secara lisan. Selain itu kami juga menggunakan audio ataupun TOA untuk melakukan himbauan-himbauan kepada para pengunjung. Satlinmas ini kan satuan perlindungan masyarakat ya. Artinya tidak hanya sekedar laka laut, bukan hanya gitu di pantai saja. Dan hanya di pantai aja, itu menyeluruh. Nah, ini kan kadang-kadang ada beberapa yang mengeluhkan, takutnya nanti keluar ke medsos, jangan ke pantai ini, nanti kalau makan di sana regane ditutup loh, misalnya. Hal-hal yang seperti itu ngurusin juga nggak, Mas? Oh, kalau itu enggak ya? Enggak lah. Tapi enggak. Pernah ada dapat pengaduan kayak gitu nggak dari masyarakat? Artinya wisatawannya datang ke sana? Kalau secara pengaduan itu tidak, tapi kalau bercerita itu ada, kalau di sini kok gini. Tapi itu saya yakin itu hanya sebuah miskomunikasi saja yang seharusnya bisa ditanyakan terlebih dahulu. Makanya sering sekali kami juga mendengar ataupun menghimbau juga pernah, walaupun itu bukan urusan kami kan, karena sebuah kenyamanan itu kan bukan hanya tentang keselamatan di laut, tapi kenyamanan terkait dengan kondisi pantainya, baik itu makanan, harga makanannya atau apa. Sering kami juga menyampaikan supaya memberikan daftar harga sebelum di setiap tempat makan atau rumah makan supaya menyediakan daftar harga. Jadi ketika kita mau beli itu kita bisa menghitung berapa banyak uangnya kita harus kita keluarkan. Gitu ya. Nah, ini butuh persiapan juga nih kalau misalnya mau jalan-jalan ke pantai, apa saja yang harus disiapkan nanti? Saya akan tanyakan. Pertanyaan sama Pak Noviar kepada Mas Sunu tadi terkait dengan harga nih, karena kan wisatawan ya namanya banyak sekali. Ini mungkin salah satu permasalahan juga nggak yang muncul setiap Lebaran, libur Lebaran atau libur Natal atau libur sekolah gitu? Ya, kalau kejadian-kejadian sebelumnya memang pernah ada ya. Iya. Tetapi kami dari Pemda DIY maupun Pemda Kabupaten Kota kan sudah menyikapi segera. Contohnya kejadian nutuk yang di Malioboro. Nah, itu langsung dilarang untuk berjualan lagi setelah itu. Langsung tegas begitu ya? Iya, langsung ditutup. Nah, kemudian yang belum terkendali, mohon maaf, memang sampai hari ini ya terkait dengan parkir yang di atas kewajaran gitu, sesuai dengan perda. Nah, ini kami terus bisa memantau karena itu oknum sebetulnya, oknum yang memanfaatkan situasi. Sebetulnya misalnya berapa sih tarif parkir gitu. Nah, yang dipungut itu di luar itu, jauh, bahkan 2 kali lipat atau 3 kali lipat dari tarif yang sebetulnya. Tapi kan ada karcisnya itu, Pak. Kadang-kadang juga nggak dikasih karcis gitu. Berarti kalau misal dikasih karcis kita diminta lebih, kita bisa ngeyel dong, Pak? Bisa, iya. Itu yang perlu ketika misalnya ada Bapak Ibu misalnya para wisatawan ditutup seperti itu ya segera laporan
kalau misalnya di Malioboro itu kan ada Jogoboronya, kemudian juga ada Dinas Perhubungan. Nanti yang bisa menindaklanjuti terkait dengan perilaku-perilaku negatif yang nanti akan merusak citra DIY. Gitu. Oke. Itu terkait parkir ya. Jadi kalau untuk kantong-kantong parkir di ini kan paling ramai pasti nanti tujuan wisata pertama pasti ke Sumbu Filosofi dulu nih. Iya, betul. Dan sekarang sudah ada kantong-kantong parkir khusus gitu. Kemudian sering juga ada pelanggaran nggak? Daerah mana yang seharusnya tidak boleh parkir akhirnya jadi tempat parkir gitu? Kalau pelanggaran pasti ada. Jadi kenapa mereka melanggar ya karena masyarakat tertentu atau oknum-oknum tertentu menyediakan tempat itu sehingga itu akan menimbulkan kemacetan. Nah, kebijakan-kebijakan apa nanti menjelang Lebaran ini kan belum dikeluarkan karena Forkompinda baru akan rapat minggu depan. Jadi setiap mau menghadapi Lebaran itu Pak Gubernur akan melaksanakan rapat koordinasi terkait dengan menghadapi libur Lebaran. Nanti minggu depan itu akan ada kebijakan-kebijakan khusus terkait dengan hal-hal yang kemungkinan nanti akan terjadi selama libur ini. Oke, dan mudah-mudahan tidak lagi terjadi permasalahan-permasalahan yang kemarin tahun ini, insya Allah tidak. Nah, ini cara mengantisipasinya seperti apa? Sesaat lagi kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami tentunya bagaimana persiapan Satlinmas Rescue Istimewa dalam menghadapi liburan Idul Fitri tahun 2023. Tetap bersama kami dalam Dialog Jogja Menyapa. Kami kembali setelah jeda berikut. Ya, Jogja Menyapa masih menyisakan satu sesi lagi. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung bersama dengan kami, sekedar ngobrol dengan Satlinmas Rescue Istimewa yang sudah siap dengan segala persiapannya menjelang liburan Idul Fitri 2023, silahkan line telepon kami buka di 451 777 451 777. Baik, saya akan tanyakan dulu nih, kalau misalnya nih wisatawan datang dari luar gitu, domestik mancanegara mau ke pantai kan tetap selain Malioboro harus pantai. Itu kalau belum ke sana belum ke Jogja katanya gitu. Apa yang harus disiapkan Mas Sunu kira-kira untuk teman-teman yang mau datang ke pantai ini? Perlu kami sampaikan juga terkait dengan rencana wisatawan mau ke pantai, mengunjungi sebuah destinasi wisata pantai. Yang pasti yang pertama itu cek kondisi kendaraan terlebih dahulu. Apalagi Gunung Kidul ya? Ya, karena di Gunung Kidul itu harus ada tanjakan yang tinggi. Betul. Jalan Cilukba kalau saya bilang. Ya sekarang tidak semuanya. Oh, tidak semua gitu. Karena sudah luar biasanya sekali, sudah banyak jalan-jalan yang lebar. Nah, selain itu ketika mau berkunjung ke pantai, namanya ke pantai itu tadi dikatakan kalau tidak mencebur itu tidak sah. Jadi jangan terlalu banyak membawa perhiasan. Jangan terlalu membawa banyak perhiasan. Dan juga karena kondisi saat ini di wilayah pesisir pantai itu ada namanya baru dilakukan pembangunan JJLS ataupun jalur lintas selatan yang pastinya ketika tahun lalu berkunjung ke Gunung Kidul kondisinya masih seperti jalannya masih kecil dan sekarang kondisinya jalannya sudah besar. Monggo jangan terlalu sungkan untuk bertanya karena pastinya akan bingung. Loh kok beda kemarin waktu saya kesini nggak gini gitu ya? Pastinya akan bingung dan saya yakin warga masyarakat Gunung Kidul akan menunjukkan tempat destinasi wisata dengan benar. Pastinya. Jadi jangan terlalu percaya sama Google Map gitu ya. Karena siapa tahu belum diupdate nih tahun ini. Nah, itu. Gitu ya? Nah, selain itu juga ketika nanti berada di pantai tetap patuhi himbauan-himbauan yang ada, baik himbauan secara tertulis yang terpasang di tiap titik-titik pantai maupun himbauan secara lisan baik dari warga sekitar maupun dari kami yang bertugas sebagai pengaman pantai di sana. Jadi kalau misalnya ada keluhan-keluhan dari wisatawan gitu ya, entah terkait itu parkir, entah terkait itu harga, entah terkait apa ya keselamatan. Di saat mereka mau laporan gitu, mau curhat kemana? Apakah khusus untuk mereka yang berseragam oranye atau gimana? Enggak. Jadi kami selain kami yang bertugas di pantai itu sebetulnya ada suatu kelompok juga di sana yang namanya dikatakan
kelompok sadar wisata. Oke, Pok Darwis. Ya, Darwis. Pok Darwis. Oke. Alhamdulillah saya sendiri juga ketuanya Pok Darwis di Pantai Diombo. Bapak ngerangkep-ngerangkep nggak bingung Pak? Ketua Sabtu Mas Rescue masih Pok Darwis. Tunjangannya besar, boten nggak ada. Di tunjangan kanan kiri. Nggak maksudnya. ada. Oke. Tunjangan akhirat. Iya, oke. Jadi bonusnya nanti gitu ya. Iya. Oke, kemudian? Nggih. Jadi ataupun mungkin ada kepolisian yang memang biasanya itu membuat tenda di sana untuk menjaga baik lalu lintas Ya. maupun nanti aduan-aduan dari pengunjung. Oke, itu yang bisa dilakukan oleh Iya. masyarakat ya. Iya. Jadi sekali lagi nggak usah terlalu banyak bawa perhiasan, kemudian juga himbauan-himbauan dari teman-teman di lapangan Pasti. di apa namanya diindahkan gitu ya. Diindahkan. Oke, kalau misalnya mau curhat terkait dengan apa-apa yang ada di sana yang kira-kira kok nggak pas gitu bisa datang ke posko. Pasti ada poskonya berarti ya. Ada. Setiap pantai. Tidak setiap pantai di kami ada 4 posko. Oh, oke. 4 posko itu untuk satu wilayah Satu wilayah gitu ya. ada di Sadeng, di Jungwo, Mm-mm. di Pantai Diombo dan Pantai Sio. Oke. Ya. Tapi untuk personil pasti tersebar juga. Oh ya, siap, aman pokoknya ya. Iya. Baik, saya ke Pak Noviar lagi. Itu kan tadi sudah ada beberapa tips-tips wisata Pak. Nah, Iya. ini kalau berkaitan dengan tadi parkir liar kita sudah ini ya, sudah bahas ya. Tapi memang yang terjadi kan begitu sudah melonjak, kita nggak ngerti nih mobil-mobil pribadi kan banyak. Iya. Kalau mungkin dia pakai bisnis pariwisata sudah ada kantong-kantongnya nih. Nah itu gimana mengantisipasinya Pak? Ya sebetulnya kami berharap ketika misalnya jangan memaksakan untuk berkunjung ke tempat yang sudah padat. Misalnya Malioboro kalau sudah ramai masih banyak objek wisata yang lain. Oke. Jadi silakan nanti ke tempat-tempat lain dan datanglah ke Malioboro itu ketika sudah kira-kira sudah sepi ya. Artinya sudah bisa dimasuki Ya. oleh kendaraan. Nah biasanya memaksakan padahal Malioboro itu sudah sempit, kemudian sudah macet, tapi masih dipaksakan kendaraan masuk. Nah, itu yang bikin kemacetannya bertambah tinggi. Silakan ke tempat-tempat lain, masih banyak lokasi-lokasi wisata yang ada di Jogja yang bisa didatangi, yang bisa menjadi destinasi yang tidak kalah dengan Ya. Malioboro gitu. Oke, itu salah satu tipsnya ya. Kemudian kalau tadi mengenai sarpras dari teman-teman Satu Mas Reski sudah. Nah kalau sarprasnya urusannya sama jalan nih tadi disampaikan Mas Dono semuanya sudah berubah ya Mas. Nggih. Pak Noviar sempat cerita kalau dari mulai jalan apa CLS. bukan yang lama tuh kalau misalnya Jalan Wonosari sampai ke Ya, pantai Playen. bisa sampai Iya, bisa sampai berjam-jam gitu. Berarti memang diperlukan apa ya jalur alternatif ya. Ya mudah-mudahan nanti Dinas Perhubungan membuat rekayasa lalu lintas ya, karena kan ketika misalnya di hari biasa mulai dari Jogja kita ke Wonosari itu ditempuh dalam waktu 1 jam Iya. misalnya, itu di hari Lebaran itu bisa sampai 4 jam. Oke. Nah itu perlu ada rekayasa karena sudah ada jalur-jalur alternatif, Yep. misalnya yang dari Playen sampai ke Klaten juga ini sudah mulai dibuka. Yep. Kemudian bukan Klaten ya, apa namanya, Prambanan apa ya itu. Oh iya, Kemudian yang jalur baru ini itu. ya, yang jalur baru. Kemudian juga ada jalur JJLS, kemudian juga jalur Wonosari yang biasa, jalur Cinomati juga ada. Ya. Maka pergunakanlah jalur-jalur itu supaya tidak menumpuk di satu titik. Oke. Nah, Oke. kemudian juga ini kan juga menjadi sangat berpengaruh kenyamanan ketika berwisata, ketika mencapai satu titik itu kita harus berlama-lama. Betul, habis di jalan nih jadinya. Habis di jalan itu. Wisata di jalan. Oke, nah kalau Mas Dono sendiri kan yang paling paham di daerah wilayah 1 ya. Karena aslinya memang di situ ya. Berapa jarak rumah dengan 5 km. dengan pantai apa? Diombo. Oh, di Ombo. Iya. Oke. Nah, mungkin tahu nih jalur-jalur mana aja. Siapa tahu ada pemirsa yang sekarang sedang menyaksikan kita, siaran kita. Kalau misalnya mau datang ke wilayah 1 gitu, lewatnya mana sekarang? Apakah harus lewat jalan utama yang katanya nanti akan macet sekali, atau ada jalan-jalan alternatif yang mungkin Mas Dono tahu bisa disampaikan ke pemirsa? Nggih. Jadi kalau memang menuju ke arah kami karena di seputaran pantai kami itu adalah pantai yang paling timur. Jadi kalau ketika ingin ketika dari Wonosari ataupun Gunung Kidul di Yogyakarta, dari Yogyakarta itu sendiri bisa melalui jalur timur. Oh gitu. Nggih. Karena ketika nanti melalui jalur barat ataupun yang mengarah ke Baron pastinya akan
banyak juga yang mengarah ke sana. Namun yang sering tidak dipergunakan itu adalah jalur timur. Jadi Kenapa langsung, kok sering nggak dipakai? karena itu yang mengarah ke Wonogiri, terus nanti tembusnya itu Pantai Sadeng. Pantai Sadeng, dan nanti kalau memang sedikit rada jauh sih. Iya. Memang sedikit rada jauh, tapi saya yakin untuk waktu yang ditempuh akan lebih cepat. Iya. Sekalipun jauh, tapi waktu yang ditempuh akan lebih cepat. Dibanding macet-macetan dengan Yeah. jalan utama gitu ya. Yeah. Oke, baik. Nah, hal-hal seperti itu biasanya disampaikan di mana? Ada medsosnya nggak sih untuk Satlinmas di wilayah 1 sendiri? Karena kan sekarang semuanya serba medsos nih. Ada Apa di tuh? Instagram. Oh, Instagramnya ada. Yeah. Apa tuh namanya? Satlinmas Rescue Istimewa Wilayah 1. Oh, jadi nanti wilayah 2 punya sendiri gitu? Ada semua Kami wilayah ada. semua Pak Novian wilayah follow ada. semua tuh 7-7-nya? Ya. Iya. Jadi harus Wajib. tahu wajib ya. Oke, apa saja yang biasanya di upload di Instastory-nya atau di Instagramnya apa aja? Menjelang Lebaran nih ya, menjelang libur Lebaran. Ya, yang pasti terkait dengan kegiatan-kegiatan kami Oke. setiap harinya, baik situasi dan kondisi pantai maupun nanti melakukan sebuah pertolongan Ya. ataupun himbauan kepada pengunjung, ataupun mungkin ada giat-giat lain yang kami lakukan pada hari itu. Dan pastinya untuk menunjang keamanan ataupun sebuah mitigasi nanti di PAM Lebaran, itu adalah sebuah himbauan-himbauan yang mungkin bisa kami sampaikan melalui medsos. Oke. Contoh seperti selalu patuhi himbauan-himbauan dari petugas SAR, atau mungkin selalu cek kondisi gelombang, karena itu kan bisa diakses setiap orang untuk mengetahui bagaimana nanti kondisi gelombang. Bahkan itu durasinya dalam 7 hari ke depan. Oke, baik. Nah, sekarang apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang nantinya calon wisatawan yang mau datang ke Iya. pantai, khususnya wilayah 1? Oke, seperti tadi, yang pasti seperti tadi yang digendikkan Pak Noviar, jangan lupa ketika mau berangkat ya kunci pintu, Oke. jangan sampai nanti kompornya masih hidup sudah ditinggal, Iya, itu iya, juga iya. rawan sebuah musibah di rumah juga. Dan kondisi cek kondisi kendaraan yang akan dipakai. Terlebih juga dengan barang-barang perhiasan jangan terlalu banyak untuk dibawa ataupun dipakai. Nah, ketika nanti sampai di tempat wisata, selalu patuhi himbauan-himbauan dari petugas, baik himbauan itu secara tertulis maupun secara lisan. Oke. Serta ketika mau beranjak pulang ataupun pindah ke tempat wisata yang lain, jangan lupa cek barang-barang bawaan. Oke. Ya. Pastinya jangan segan-segan, jangan takut-takut untuk berwisata ke pantai, karena di sana ada pengaman pantai yaitu Satlinmas Rescue Istimewa yang sudah tersebar di semua pantai daerah istimewa Yogyakarta. Yap. Selain itu juga kami difasilitasi dengan sarana prasarana yang menunjang untuk pengamanan pantai. Dan yang menjadi hal terpenting bagi kami, yang menjadi prioritas bagi kami adalah kenyamanan pengunjung, keselamatan pengunjung, bagaimana pengunjung datang bahagia, pulang dengan penuh sukacita. Woi, besok kesini lagi datang bawa Ya. teman-teman yang lain gitu Siap, ya. Oke. ya. Jadi besok kalau misalnya di pantai gitu ya, ngelihat yang baju orange atau baju hijau, di belakang ada tulisan Satlinmas nggak sih? Ada. Oh, ada, gede banget ya? Boleh Ada, dong? ada. Oh, ada tuh. Bahkan Jadi ada namanya juga. oh, ada namanya Mas Sulu gitu. Enggak, Oh, bukan. Bambang Tampan. Bapak Taman. Kirain sudah serius loh. Jadi silakan nanti bisa ada samperin, ngobrol dengan beliau-beliau juga boleh ya. Dengan seragam orange atau hijaunya, nanti ada tulisannya tuh Satlinmas Rescue Istimewa gitu. Istimewa kenapa istimewa? Karena DIY, Daerah Istimewa Yogyakarta yang istimewa gitu. Mana Dan biar ada yang satu-satunya gini. di Gimana? DIY. Gimana Mas Surun? Dari semua provinsi di se-Indonesia Iya, gimana? yang- Juga Pak Noviar yang lebih. Oh, yang istimewa cuma ini. Coba. Gimana Pak Noviar? Ya memang satu-satunya di Indonesia Satlinmas Rescue Istimewa yang di bawah Polri itu cuma ada di sini. Jadi di tempat lain nggak ada Tidak ada. Satlinmas? Jadi tidak ada Satlinmas Rescue Istimewa Oke. yang ada di seluruh Indonesia. Iya. Ini. Makanya disitulah istimewanya. Iya, iya, iya. Cuman ada di Jogja. Oke. Nah, oke. ibaratnya ini adalah bywordnya Jogja. Bus. Tahu Baywat kayaknya udah keren banget itu udah kalau. Jadi mana-mana bawa ban pelampung, Mas. Iya, wajib itu. Ketika kami turun ke pantai, Iya. itu adalah sebuah
hal yang wajib, Woi, safety. Oke, baik. Pak Novian ada yang Keren kok. apa ya, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat, Pak? Ya silakan datang ke Jogja, terutama Ya. para pemudik dan wisatawan. Kemudian selama di Jogja kami jamin bahwa keamanannya, Ya. kenyamanannya, termasuk di tempat-tempat wisata. Silakan nanti melaporkan hal-hal yang merasa tidak senang Ya. kepada, baik itu kepada kami dari Satpol PP atau kepada TNI Polri yang berjaga maupun Salimas Rescue Ya. yang berada di wilayah masing-masing. Silakan keluhan-keluhan apa nanti yang ditemui silakan dilaporkan gitu, biar kami bisa menindaklanjuti keluhan-keluhannya itu, Mbak. Baik, pokoknya yang pertama kenyamanan dan keselamatan para wisatawan itu yang terpenting jadi prioritasnya. Pak Novian terima kasih sekali. Ya, Mas Sunu, sama-sama, Babang Mbak. Taman terima kasih ya. Siap. Salam Siap. buat teman-teman di wilayah 1. Ya, Oke, monggo. baik. Dan pemirsa yang ada di rumah yang sudah menyaksikan siaran kami selama kurang lebih 1 jam, mudah-mudahan dapat informasi baru, insight baru. Oh ternyata seperti itu ya. Dan kembali lagi karena istimewanya hanya ada di daerah istimewa Yogyakarta, Satlinmas Rescue istimewa yang siap nanti akan mengamankan liburan Anda, panjenengan semua, khususnya di daerah pantai. Ini kayaknya seru kalau misalnya ada dari wilayah 7 ya Pak? Iya. Kaliurang kan ya? Kaliurang. Nah, kan kita juga harus memonitor nih. Yang ada yang punya gawe Merapinya soalnya kan kita bisa monitor juga. Tapi nggak apa, mudah-mudahan next time kita masih bisa ngobrol banyak hal. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Salam sehat untuk kita semua. Salam Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.